Haris pertama pertanyakan aktor yang habisin nyawa Baradae. Omongannya Bang Denny Juwerupol, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Haris pertama menyoroti insiden di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang merenggut nyawa Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam cuitan terbarunya, Haris pertama menanggapi akun media sosial dengan caption Irjen Sambo diduga aktor yang hilangkan CCTV meninggalnya Brigadir J. Ia pun membalas cuitan itu dan mempertanyakan siapa aktor yang menghabisi nyawa Baradae. Lalu siapakah aktor yang menghabisi nyawa Baradae? Jokowi, Edwin Partogi, Divhumas_Polri, Listio Sigit P, Mahfud MD. Cuitnya dikutip Senin 8 Agustus 2022. Sontak cuitan Haris pertama ini ditanggapi beragam oleh warganet, terutama pegiat media sosial Denny Sregar, lantaran Baradae diketahui menjadi tersangka dan tidak meninggal dalam insiden itu. Mungkin ada sedikit kerusakan di otak akibat dulu digebuki, cuit Denny Sregar melalui akun Twitternya. Ambiar. Selain Denny Sregar, warganet lainnya juga ikut menanggapi hal tersebut. Nulis sambil mabok ya, kayaknya ini, ucap akun @naufa_faizaza. WKWKWK, mabuk leng. Yang mati siapa, yang ditulis siapa? Tulis akun @salamitusalam. Mabuk. Apa ingatan mulai buyar gara-gara ditonjok? Timpal akun @kailogi. Sedang bertanya kepada yang buat ini, kapan kejadiannya Baradae dibunuh? Jangan nyebar hoax lah, tulis akun @ejos_hp06. Perlu diketahui mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo ditahan di Makobrimob Polri selama 30 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait meninggalnya ajudan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022. Kematian Brigadir J dinilai janggal dan menyita perhatian publik karena meregang nyawa, menyisakan luka tembak, dan luka diduga bekas penganiayaan berat. Bahkan dalam kasus ini, bukti otentik yaitu CCTV di rumah dinas Verdi Sambo rusak. Irjen Verdi Sambo yang menjalani pemeriksaan intensif ini diduga sebagai aktor utama hilangnya bukti rekaman CCTV tersebut. Perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Minggu 7 Agustus 2022. Bahkan hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus atau IRSUS menemukan dugaan kuat bahwa Irjen Verdi Sambo berperan penting terkait hilangnya bukti CCTV rumahnya saat Brigadir J meninggal dunia. Dedi menilai pihaknya belum bisa berkesimpulan dalam temuan itu karena penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Tadi kan disebutkan dalam melakukan olah TKP seperti Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya, katanya. Dalam kasus ini polisi juga menetapkan Barada Eliezer atau Baradae sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu malam 3 Agustus 2022. Baradae ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Selain Baradae, polisi juga menetapkan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR menjadi tersangka yang merupakan ajudan dari istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Bagaimana menurut Anda? Saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Alhamdulillah kita lihat, inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Setuju juga dengan Prabowo sebut Jokowi presiden kerjanya paling keras, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Baru-baru ini Menhan Prabowo memberikan pujian setinggi langit pada Presiden Jokowi. Tapi sebelum itu, saya perlu klarifikasi. Saya bukan buzzer Prabowo meskipun kali ini saya harus setuju dengan perkataannya ini. Jadi tolong jangan fitnah saya sebagai simpatisan Prabowo ya. Fitnah lebih kejam daripada doa sumpah serapah dari Habib Rizik. Doa yang itu loh, seret rezekinya, sakit-sakitan, di PHK, kena penyakit yang tidak ada obatnya, keluarga berantakan, dan lain-lain. Jadi, Prabowo cerita tentang keputusannya ketika ia memutuskan bergabung ke kubu pemerintahan Jokowi. Prabowo menyebutkan keputusannya tidak salah meskipun banyak yang mengejeknya. Prabowo pun menuturkan Jokowi memimpin Indonesia ke jalur yang benar. We are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage? Bagaimana kita kelola kekayaan itu? Alhamdulillah, kita lihat inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo ternyata keputusan saya tidak salah, kata Prabowo. Dirinya pun menceritakan kembali ketika dulu banyak yang mengejek dirinya bergabung dengan kabinet Jokowi. Prabowo menilai Jokowi adalah salah satu pemimpin di negeri ini yang kerjanya paling keras. Saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pemimpin Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana, tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana, rapat beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang, katanya. Prabowo juga mengatakan salah satu hal yang membuat dirinya menaruh rasa hormat kepada Jokowi adalah keberhasilannya mengumpulkan sosok-sosok luar biasa dalam sebuah kabinet. Dia menyebut seandainya dia jadi presiden, kabinetnya pun akan seperti itu. Diisi putra-putri terbaik bangsa untuk kepentingan nasional. Dia menyebut Indonesia jangan berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai, namun harus lebih baik lagi. Kita yakin strategi pembangunan yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita benar. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi bahkan akan mempercepat pembangunan bangsa kita, kata Prabowo. Yang saya tekankan di sini adalah Jokowi yang merupakan sosok luar biasa di mata Prabowo. Saya bukan memuji Prabowo karena memang dia belum teruji dan belum cukup layak. Tapi kalau soal Jokowi, rasanya semua orang juga tahu sepak terjangnya. Kurus tapi bernyali, beda dengan yang dulu. Agak besar tapi nyali kecil. Kurus tapi energinya seolah tidak ada batasnya. Sekarang di Jakarta, tapi beberapa jam kemudian sudah berada di kota lain. Lalu beberapa jam kemudian sudah tiba di kota entah mana. Baru-baru ini kalian pasti sudah tahu soal Anies yang melakukan sebuah terobosan yang lebih spektakuler dibandingkan Jokowi, yaitu mengubah istilah RSUD menjadi rumah sehat. Saking seriusnya, dia bahkan berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan loh. Begitu jomblangnya kualitas antara Anies dan Jokowi. Yang satu ibarat anak SD yang berlagak sebagai mahasiswa level profesor, pintar ngomong doang. Yang satu lagi kerja keras mengurusi permasalahan negara yang seolah tidak habis-habis. Kalau Anies meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi, rasanya ini akan jadi kegilaan terbesar dalam dunia politik. Yang dulunya kerja, sekarang lebih mementingkan kata-kata, membranding sesuatu dengan kata-kata baru. Ibarat sebuah kelas kampus diajari oleh profesor, lalu kemudian pensiun dan malah digantikan oleh mahasiswa magang yang baru masuk semester 2. Habis itu, dia tinggal koleksi awards dan memamerkan ke publik dengan senyum menampakkan gigi sekilau lampu sorot. Penghargaan yang dia peroleh tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Penghargaan yang cocok dia dapatkan adalah penghargaan gubernur paling pintar teori atau penghargaan gubernur yang suka gonta-ganti istilah, malah tidak diraih. Dan jangan lupa Gerindra yang mengusung Anies Sandiaga di Pilkada DKI 2017 lalu. Ini adalah kesalahan terbesar Gerindra kepada rakyat DKI. Rakyat diberikan hadiah politik paling konyol yang pernah ada. Raja kata-kata yang tidak becus dalam memajukan kota. Rakyat butuh diperhatikan, tapi gubernurnya memalingkan muka dan lebih memperhatikan sirkuit Formula E dan Stadion Jis. Kalau Prabowo bisa memuji Jokowi, bagaimana komentarnya terhadap Anies? Apakah menyesal telah mengusung Anies? Bagaimana kalau menurut Anda?